Assalamualaikum Combro, balik lagi sama gue Cedaryadi dari Bibi Mandiri. Sekarang gue mau sekali-kali gue mau pidato. Ini tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Langsung aja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, terus komen. Jangan lupa komen nanti pidato gue kayak gimana. Terus share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ke channel kita. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pada kita semua selaku umatnya yang selalu berada dalam ridho Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Suti selaku wali kelas 6B SDN Kalisari 03 dan teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng calon penghuni surga. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Bagaimana perjuangan Rasul berdakwah mengajak umatnya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penderitaannya, sengsaranya. Salah satu kisah Rasul yang paling saya sukai adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Nabi Yunus adalah anak yang soleh, ayahnya bernama Matta. Beliau diangkat menjadi Rasul saat usianya 30 tahun. Nabi Yunus alaihissalam selalu bertakwa pada Allah, sedangkan umatnya yang selalu durhaka dan menyembah berhala. Selama 33 tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, hanya 2 orang saja yang mau mengikutinya, yaitu Rubil dan Tanuk. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberi petunjuk sehingga mau mendengarkan seruannya. Maka datanglah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Yunus agar terus berdakwah selama 40 hari lagi. Jika setelah itu umatnya masih belum beriman juga, datanglah siksaan Allah atas mereka. Setelah Nabi Yunus alaihissalam meneruskan dakwahnya selama 37 hari, masih belum ada tanda-tanda yang mau mengikutinya. Sampai akhirnya di malam hari ke-40 terlihat gumpalan awan hitam di langit. Nabi Yunus alaihissalam segera meninggalkan kaumnya untuk menghindari azab dari Allah yang akan turun. Melihat gumpalan awan itu, umat-umat Nabi Yunus keluar dari rumah dengan rasa ketakutan dan pergi ke tempat yang dianggap aman. Di sana mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari-cari Nabi Yunus alaihissalam untuk meminta perlindungan. Tapi mereka tidak menemukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Penerima taubat terhadap hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran, ayat surat Yunus ayat 98, Allah berfirman, tatkala kaum Nabi Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan pada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Beberapa lama kemudian, awan hitam itu menghilang. Permohonan tobat umat Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka kembali hidup aman dan tentram.
Namun Nabi Yunus yang pergi tak kunjung datang. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari negerinya dengan hati sedih dan merasa gagal mengajak kaumnya bertaubat. Nabi Yunus alaihissalam mendapat teguran dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan sebelum mendapat perintah, yaitu 3 kegelapan. Yang pertama ada kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam meneruskan perjalanannya dengan menumpang sebuah kapal laut. Di dalam pelayarannya, tiba-tiba datang angin topan yang membahayakan keselamatan kapal itu. Maka nakoda kapal memutuskan untuk mengurangi salah seorang penumpang. Diadakanlah undian, dan hasilnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam menang undian itu. Tapi sayangnya, dia bukan memenangkan undian mobil atau giveaway iPhone 11, tapi dia memenangkan undian yang harus terjun ke dalam gelombang lautan. Yang kedua, ada kegelapan dasar lautan. Di dalam laut, Nabi Yunus alaihissalam rupanya telah dinanti oleh seekor ikan paus besar yang siap menyantapnya. Ini kegelapan yang ketiga, yaitu kegelapan perut ikan paus. Sesaat setelah tubuhnya masuk ke dalam lautan, segeralah Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh paus itu. Namun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam tidak mati di dalam perut ikan itu. Allah Subhanahu wa taala beriman pada surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dan ingatlah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan amarah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru di dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Doa Nabi Yunus diterima oleh Allah. Ikan paus itu menepi ke tepi pantai dan memuntahkan tubuh beliau dari dalam perutnya. Tubuh itu terbawa arus ke tepi, dan Nabi Yunus naik ke daratan dengan keadaan yang lemah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 146. Maka sekiranya Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal pada perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan yang sakit. Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Setelah pulih keadaannya, Nabi Yunus alaihissalam kemudian berjalan menuju negerinya yang telah lama ia tinggalkan. Di tengah perjalanan, ia ketemu seorang penggembara, dan Nabi Yunus bertanya tentang kaumnya. Dan penggembara itu menjawab, mereka dalam keadaan aman dan tentram, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima permohonan ampun dan tobat mereka ketika azabnya nyaris menimpanya. Kini mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan nabinya yang telah lama meninggalkannya. Mendengar itu, Nabi Yunus berkata, aku inilah Yunus alaihissalam, nabi dan rasul Allah yang diutus pada mereka. Penggembala itu kemudian berlari-lari seraya memanggil kaumnya dan memberitahukan kedatangan Nabi Yunus alaihissalam. Kaum Nabi Yunus menyambut kedatangan orang yang mereka nanti-nanti itu dengan penuh kegembiraan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini dengan firman-Nya pada surat Asy-Syaffat ayat 147 sampai 148. Dan kami utus Yunus pada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Itulah kisah Nabi Yunus yang dapat saya sampaikan. Dan beberapa hikmah yang bisa kita peroleh adalah kita harus sabar menghadapi semua cobaan, dan juga jangan cepat putus asa, jangan lari dalam masalah, tapi dihadapin aja, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita.
Semoga kita mendapat pelajaran, ampunan, kesabaran, dan juga keimanan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh combro, gitu aja pidato gue. Gimana reaksi kalian? Jangan lupa komen di bawah. Terus subscribe ke channel kita, like video ini, dan share ke teman-teman kalian biar kisah ini bisa bermanfaat bagi yang lain juga. So, segitu aja. Wassalamualaikum combro.